menjadi bagian daripada kuasa hukum. Untuk itu memberikan kesempatan kepada kami, dan kesempatan ini secara terbuka keterwakilan kepala lingkungan dari 11 kecamatan Kota Manado dalam komunikasi kami dengan pimpinan Dewan, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 sekaligus di ruangan fraksi Partai Gerindra saat ini di siang hari. Kami dilayani atau disiapkan waktu untuk bertemu langsung dengan Ketua Komisi 1 Bapak Beni Parasan SHMH yang sudah memberikan waktu kami semua, dan untuk itu atas nama tim kuasa hukum dan juga atas nama pimpinan yang disebut koordinator kecamatan kepala lingkungan yang ada di Kota Manado menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Pak Beni bersama rekan-rekan kami, yaitu dari pengurus Aliansi Pala Kota Manado yang diikuti oleh Bapak Septi Saronso. Maka untuk itu ada 3 agenda dalam pertemuan saat ini. Pertama, introduksi terhadap penyampaian kami dengan surat tertanggal 8 Agustus yang sudah kami ikuti dengan surat pada bulan September barusan. Ternyata pada saat ini Kota Manado yang saya hormati Pak Ketua, Pak Septi, bersama dengan koordinator kepala lingkungan yang ada di kecamatan dan seluruh yang hadir, mungkin ada yang dari pers yang hadir. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh penyertaannya kepada kita, ridhonya kepada kita semua, hari ini kita boleh bersama-sama dalam pertemuan ini, walaupun memang pertemuan ini sudah beberapa kali tertunda oleh karena sesuatu dan yang lain hal. Perlu saya jelaskan di sini, sudah 2 kali surat yang disampaikan oleh Pak Garis Pelindungan. Saya mengamati, mengkaji lebih jauh persoalan ini. Saya kira ini adalah menyangkut orang banyak ini. Ada 504 kepala lingkungan ya. Nanti kalau boleh mau ini rekam akan. Ya, rekam. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Saya Pak Septi. Saronso sebagai Ketua Aliansi Pala. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Beni Parasan. Memang kalau saya pribadi, siapa sih tidak tahu seorang Beni Parasan? Anggota legislatif yang paling senior, anggota legislatif yang paling vokal, paling licin. Dan wali kota sebenarnya takut Pak Beni. Dan kita dulu wartawan tahu persis apa terjadi dari Pak Beni, dari PDS sampai ke Gerindra. Jadi saya tahu persis. Nah, kalau saya pribadi melihat Pak, ini Dewan Legislatif Kota Manado, saya pribadi melihat kalau sekarang DP posisi seperti tuturuga. Artinya kurang dapat lihat di kantor Dewan, tapi DP orangnya dia ini tahu ke mana. Ya ini jujur yang kita punya pandangan. Kurang 1-2 orang yang berani bersuara. Karena ya, orang tahu semua. Baru orang lihat dari luar kantor Dewan saja sudah dicat merah. Artinya ini Dewan ini pelangi. Ada warna putih, ya tuh. Ada warna hitam PKS, ada warna hijau biru. Nah sekarang sudah dipakai cat merah. Dari luar saja terasa. Tambah lihat ini legislatif tak beres. Nah beresnya di mana? Kita berpikir ini anggota-anggota Dewan takut melawan kebijakan dari pimpinan. Satu, ini cuma pandangan pribadi Pak, yang pertama. Yang kita pikir ini anggota-anggota Dewan, so takut mau berbicara lantang. Seperti teman-teman yang Kikawalo, Jeng lalu yang kita tahu semua orang. Macam-macam panggung, tapi sekarang orang di mana? Ini bukan ini orang bilang kenyataan. Apa yang orang bikin sekarang untuk masyarakat apa? Tidak ada. Diam. Dorang dulu ini orang cerita, orang si back apa itu. Dulu pemerintah lalu bikin ini sedikit, ribut orang di media. Sekarang mana? Sampai juga kita teman-teman wartawan kita prihatin. Ini yang terjadi. Ini demo pasar belum tentu kalau di media. Padahal ini kepentingan masyarakat. Kita demo itu dia mana? Paling 1-2 media yang angkat.
Jadi itu yang kita sesalkan, anggota dewan sebagai lembaga menyerap aspirasi seperti dicengkram cuma 1-2 orang. Cuma Pak Beni mungkin berani yang terima orang sekarang. Betul enggak? Kalau yang lain takut pasti. Karena kita tahu permainan yang anggota dewan berani melawan hak-hak pribadinya akan dipotong di. Pokoknya ya kalau nggak ada melawan, kalau banyak mau keluar itu pasti dapat tanda tangan dari ketua dewan. Itu tak tahu, kita pernah alami, kita anggota dewan. Karena orang itu kecil sedikit, jadi kok. Nah sekarang kemana orang nih mau menyampaikan aspirasi? Bersyukur ada Pak Beni Parasan yang kita memang kalau jangan lihat di Garuda ini ya takuti karena kita berpartai dulu waktu anggota dewan. Toh Gerindra Minasa. Cuma yang kita lihat ini anggota-anggota dewan sampai sekarang ya minta maaf bukan mau. Saya cuma menyampaikan seluruh aspirasi dari orang kepala mantan kepala nama saya Noke Harun. Saya Noke Harun dari Kecamatan Penginting. Jadi orang semua suara semua dari mantan kepala lingkungan yang teraniaya, jelas gitu kan, menyampaikan kepada Bapak mohon sampaikan saja langsung ke beliau atau wali kota. Orang cuma minta pasti dia mau bayar atau enggak. Kapan dia mau bayar? Orang cuma tunggu itu jawaban itu. Dan kami mohon Bapak kasih pasti, no? Kalau Bapak menyampaikan ke atas, orang tunggu dia jawaban. Pasti dia mau bayar atau enggak, kok kapan? Iya. Terima kasih Pak. Ada nih? Nama saya Ali Murid Pak. Ya. Buka masker. Nama saya Ali Murid. Koordinator Penyakit Pahlawan. Saya ditunjuk sebagai koordinator Kecamatan Penyakit dari 15 kepala lingkungan. Jadi harapan kami Pak, mohon kiranya ini kan sudah ada putusan pengadilan negeri. Jadi harapan kami ya itu bisa Bapak Wali Kota dibayar secepatnya. Karena ini menyangkut juga. Dan saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh ketua, dan di sini saya lebih condong ke hukum, masalah hukum yang sekarang ini diabaikan karena perintah dari pengadilan bayar sampai sekarang tidak dibayar. Nah, pertanyaan sekarang, apakah wali kota itu kebal hukum? Iya. Kalau ini bukan, kita bisa saja sekarang mau demo, mau ribut. Kalau wali kota tidak bisa disentuh dengan hukum, kita masyarakat ini mau diapakan? Kalau kita ribut saja, mungkin cuma bawa koran, batu itu dianggap demo, tangkap, apalah. Sekarang ini pemerintah atas nama pemerintah, wali kota mengabaikan putusan pengadilan, apa lagi yang mau didengar? Apa yang mau dilaksanakan? Hukum saja tidak bisa mengatur dia. Itu lebih mau. Iya, ini negara hukum. Ini Indonesia. Kalau sudah tidak ada hukum yang mampu menghukum rimba, kita ini tinggal bertunggu kalau komando menghukum rimba, orang lebih sore dari orang utang. Iya. Putusan pengadilan. Macam tadi itu Pak. Tapi Kecamatan Menas. Saya mau bertanya Pak, orang kan PSK ini Januari sampai Desember itu sudah diakui oleh Pengadilan Negeri. Pertanyaan saya Pak, kemana sisa lagi orang Agustus sampai Desember? Kan itu kan tertanda di APBD sebelum 2021-nya. Iya. Jadi itu pertanyaan saya Pak. Siapa kalangi ya? Bersama-sama dengan Pala ini. Dan juga saya akan pertaruhkan jabatan saya. Memang begitu Pak Septi tahu. Kalau orang jauh dari orang terus melawan pemerintah, ya pasti orang tergaji. Dan kita juga tidak apa-apa mau hilang jabatan ketua komisi 1 nya soalnya. Kita ketua partai. Iya, saya ketua partai, jadi tidak pusing kita. Iya. Dan orang tidak pernah orang mau pecat ke kita, mau pecat bagaimana kita. Iya. Jadi kita terima ya Pak Septi tadi ada sampaikan.
kita akan terima apa yang sudah menjadi aspirasi. Terus dari Ibu tadi sudah menyampaikan tadi, ya nanti minta untuk dibayar ya, untuk dibayar. Saya sampaikan ini aspirasi ini. Juga tadi ada dari Bapak dari Bu Nakir, terima kasih. Saya kira sama ini ya, sama. Dan Pak Rustam luar biasa ini, saya kira mesti ada di garda terdepan untuk kepala-kepala aspirasi. Dan jangan takut-takut, memang mesti begitu, mesti bicara karena memang orang saat ini sebenarnya orang era ini reformasi era juga aspirasi memang. Sampai ke Kecamatan Benang. Jadi saya kira memang kan ada sisa bahwa ini kan dikasih berhenti di bulan Juli. Masih ada 6 bulan. Iya. Masih ada 5 bulan. Nah ini dia yang sampai saat ini belum tahu kemana dipindahin. Ini akan dipertanyakan ya. Ya, ini akan dipertanyakan ada kemana nih doi ini ya. Dan juga begini, kalau Pak Rustam tadi, saya kira ini putusan pengadilan ini bisa juga laporkan kepada polisi. Laporkan ke polisi dan juga bisa ke ombudsman lah. Kalau tidak ombudsman, iya. Jadi laporkan kepada polisi bahwa ini melawan hukum ini ketika ada putusan begini. Laporkan saja. Ya, laporkan kepada ini mekanisme hukum. Tapi kalau memang semua pakai hukum prima, jadi kita berikut. Urusan KIS sekarang harus lewat laporkan ketua PAC. Gitu Pak. Kita tolong untuk bisa masukkan nanti. Ya, jadi ketua PAC apa? Punaken atau apa dia? Ketua PAC Punaken Kepulauan. Iya. Nah, memang semua sampai bayangkan ada PHL ataupun untuk penyapu pantai dan sebagainya. Kalau ini anak mungkin kok pada masih keren. Dari Kecamatan Singkil. Iya. Kami dari khususnya Singkil dan APM Kota Manado pada umumnya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak untuk membantu kami dalam masalah pencairan dana pembayaran orang PGaji ini. Nah, saya juga ada ini dan sama seperti dengan Gunaken, khususnya di Singkil Pak. Orang itu kalau mantan ini orang yang cerdas juga karena masuk di badan negara. Iya. Ya kan? Jadi kita sepakat untuk disitulah titipan masa depan kita untuk dibayar itu. Dan memang yang pasti hasilnya pada apa namanya yang tadi keputusan akhir itu. Oh? Iya. Jadi di sini kita akan ketemu dengan ketua dewan. Kami seluruh kepala lingkungan Kota Manado ingin bersama-sama dengan Pak Beni untuk dengan secepatnya diadakan pertemuan dengan ketua dewan supaya orang akan menyampaikan aspirasi kita semua. Jadi kapan saja kita akan hadir dan kita akan hadir bukan hanya keterwakilan seluruh kepala lingkungan yang digantikan oleh pimpinan yang ada sekarang. Ya, jadi baik, terima kasih ya. Nanti kita minta perwakilan tuh, bisa ada Yanes.